Dan manakah yang lebih mulia antara usaha dengan tetap menjalankan ibadah atau orang yang memang fokusnya hanya untuk beribadah saja tanpa mengurusi hal pragmatis untuk mencari dunia. Nah, insya Allah akan dibahas bersama Ustadz Ar-Razi Hashim yang insya Allah akan menggunakan rujukan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Silakan Ibu Bapak mempersiapkan catatannya dan mempersiapkan hatinya untuk menerima materi kita pada pagi hari ini. Kalau gitu, tanpa memperpanjang kalam, mari sama-sama kita buka majelis kita dengan membaca lafaz basmalah. Kami persilahkan kepada Ustadz Ar-Razi Hashim untuk menyampaikannya. Tafadhol Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladhi 'allamana bil hikmah wal Qur'anil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ustaz Hardi, Bapak Ibu yang berkala Allah, semoga selalu dalam sehat dan afiat. Ya. Tubuh ini titipan dari Allah, satu saat pasti akan diambil. Semoga diambil di saat rohani kita sudah siap untuk berjalan. Saat rohani kita sudah mempunyai pegangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita akan mengkaji, mengambil beberapa petikan dari kitab Al-Hikam, ya, mengenai takdir dan usaha. Apakah ini dua hal yang berlawanan atau bagaimana? Ya. Di dalam hikmah ada sebuah kalam Allah Subhanahu wa taala itu diterjemahkan oleh hikam. Dalam hikam itu mempunyai kemauannya Allah ini lalu diterjemahkan menjadi takdir. Takdir itu bahasa Arab artinya ketetapan yang sudah ada ukuran-ukurannya, ya. Ketetapan yang sudah ada batas-batasnya. Itu secara harfiah. Ya. Nah, karena kita membaca kitab Al-Hikam supaya lebih khidmat, terasa lebih nyambung insyaallah kepada pengarang kitabnya, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk kolbu kita, untuk pengarang kitab ini juga, untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu, kulla syai', itu dengan biqadar, dengan satu kadar. Kadar udah jadi bahasa Indonesia. Kita sering mengatakan kadar ukuran, kadar air. Ya. Kadar ini adalah hasil pekerjaan dari kehendak Allah SWT. Nah, ini coba diperhatikan ke tulisannya, ini anggap aja lagi kayak di pesantren, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah, kita ganti dulu warnanya. Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak, nah, kehendaknya ini ada bagi-bagiannya, ada tahapan-tahapannya. Allah itu Maha Qadim, ya. Allah Maha Qadim,
itu ia menyebut dirinya dengan Ahad. Ya. Allah juga ya. Apabila Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan dua sifatnya. Turunannya di sini. Sifat ya. Ada sifat. Nah, bahasa Indonesia ya. Tapi bukan sifat bahasa Indonesia pemarah, enggak. Sifat di situ karakternya. Apa sifat yang berkaitan dengan alam kita sekarang ya. Jadi yang kita sebut alam baru ya. Kita sebut dengan kudroh iradah. Kudrat iradat gitu ya. Kudrat itu artinya kekuasaan. Nah, ada satu lagi, iradah. Kudrat iradat kalau kita dah belajar waktu kecil. Kehendak artinya. Kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala ini inilah kemudian yang turunannya ya menjadi takdir. Ya. Menjadi takdir. Takdir artinya Allah menetapkan suatu ukuran bagi nasib manusia. Nasib artinya bagian-bagian ya. Kepada siapa ini? Kepada alam ya. Alam baru. Nah, kita ini kan alam baru. Ciri-cirinya kita ada rambut yang tumbuh, ada yang rontok, ada kulit, dan itu berubah terus. Jadi, ini sudah Allah buat SOP-nya. Maka takdir ini kalau boleh disebut SOP alam semesta. Ya, standar operasional Allah terhadap alam semesta. Jadi, takdir ini boleh juga diartikan dengan SOP, ya. SOP alam semesta. Dan itu ada tuntunannya, ada ukurannya. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa takdir itu yang berarti ukuran, kadar ya. Ukuran itu bukan satu angka, tapi biasanya ada minimal berapa, maksimal berapa. Maka satu takdir itu boleh kita hitung grade-nya 1 sampai 10. Nah, antara 1 dan 10 inilah bagian kita. Kita berusaha antara 1 dan 10. Niat aja udah 1 gitu. Baru niat. Kalau kita berbuat, melakukannya, maka akan ada perolehan-perolehan. Ya. Jadi, apabila kita berusaha, takdirnya bukan 1, takdirnya lebih dari 1. Ada minimalnya, ada maksimalnya. Tapi, maksimal ini tidak akan menembus 10. Ya. Tapi takdir ini ada takdirnya, ada 2 nih ya. Ini bisa berbalik, ada yang naik. Ini tadi ini naik ya. Dari 1 sampai 10. Tapi dia juga ada yang turun. Kalau yang mungkin yang ini kita taruh di atas ya. Ini saya sebut takdir positif, yang di bawah takdir negatif. Jadi takdirnya di lingkungan itu aja. Tapi ini positif, ini negatif. Dan dia nggak jauh-jauh beda dari
dari 1 sampai 10. Nah, kata positif negatif itu ada pada siapa? Ternyata ada pada yang kita sebut dengan persepsi, ya. Jadi 1 sampai 10 yang diterjemahkan menjadi positif negatif itu ada pada persepsi kita. Persepsi itu bahasa nahabinya zon. Apa kata Allah Ta'ala hadis qudsi? Ana inda zonni abdi. Aku berdasarkan persangkaan hamba. Aku berdasarkan persepsi hambaku. Jadi maksudnya hambaku kalau membayangkan, meyakini bahwa aku ini baik, maka dia akan merasakan kebaikan-kebaikanku. Tapi kalau dia berprasangka buruk kepadaku, baik pun pemberianku, dia tidak akan pernah merasakan kebaikan itu. Nah, dan itu rate-nya dari 1 sampai 10, ya. Nah, gimana aplikasinya? Contohnya, orang berusaha, ya ada usaha nih. Usaha yang enak disebut ya dagang lah, ya, bisnis. Anggap saja ada 2 orang yang sedang berusaha. 2 orang. Usahanya sama, bisnisnya sama. Bolehlah kita sebut misalnya sama-sama jualan baju. Punya toko lah di Tanah Abang, ya. Dia punya toko, ya. Anggap saja ini toko, di sini toko. Terpisah dikit. Dia jualan di sini. Ya, ini jualan. Ini orang pertama, ini orang kedua. Ternyata ini dekat jalan nih, ya. Ini dekat jalan, dekat tangga. Tapi orang ramenya kok ke sini. Setiap kali orang jalan sini. Ini cuma ngelirik cuma 1 2, oh yang banyak di sini ternyata seorangnya sehari bisa 100. Dia cuma 50. Ya. Bagi yang nomor 1, dia beranggapan bahwa takdir dia buruk. Karena dia cuma dapat pelanggan 50. Disebabkan menurut dia customer-nya diambil oleh toko kedua. Ini persepsi dia, prasangka buruk dia. Padahal dia lupa, sebenarnya toko dia itu jualannya nggak menarik. Baju-bajunya mungkin sama, tapi tatanya nggak bagus. Terus pelayanannya nggak bagus, orangnya ketus. Sedangkan yang kedua gampang senyum, suka ngasih diskon. Nah ini nih, positifnya banyak di sini. Di sini nih cemberut, negatif aja. Ya. Di sini kalau ada orang beli lebih dikit, dia kasih hadiah. Maka orang kemudian nandain. Kalau kamu masuk, nih dekat tangga nomor 2, gitu kata orang. Nyebarlah kepada orang-orang lain. Ya. Justru yang nomor 1 ini dapat keberkahan sebenarnya dari toko nomor 2. Karena nomor 1 ini dilewatin oleh customer yang mau ke toko kedua, maka ada beberapa yang mampir ke bagian nomor 1. Dapat keberkahan lah, cuma yang ke nomor 2 lebih banyak. Ya, kalau dia berprasangka, dia nganggap orang-orangku kesedot oleh toko nomor 2. Tapi kalau dia mau berasumsi dengan baik, berpersepsi dengan baik, membangun husnuzon dalam dirinya, maka dia akan lihat, jangan-jangan aku sebenarnya kebagian keberkahan. 50 separohnya dia, berarti lumayan gede gitu. Nah, inilah persepsi ya. Ada contoh lain.
Contoh lain ya. Saya nih ketemu seseorang di Bekasi ya. Nah, ini saya nggak usah pakai ini. Ketemu seseorang di Bekasi, dia eh, saya pesan Grab waktu itu. Saya lagi malas nyetir dan saya pesan Grab. Sopir Grabnya ini, sopir taksi online-nya ini, lihat saya pakai baju seorang guru atau ustadz, dia kemudian ngobrol-ngobrol, ngajak ngobrol. Apa yang dia obrolkan? Ternyata dia ngobrol tentang suatu proyek keagamaan yang sedang dibicarakan. Ya, proyek tentang pengadaan barang apa gitu, tapi tersandung korupsi. Dan dia cerita bahwa sebelum kasus ini muncul, dia dapat isyarat entah dari ibunya atau gurunya, kamu keluar dari perusahaan itu, karena perusahaan ini vendor yang mengadakan barang di salah satu kementerian tersebut. Akhirnya dia di waktu yang sedang asik-asik membangun bisnisnya, membangun usahanya, karirnya, dia memutuskan keluar. Awalnya dimarah-marahin keluarga, mungkin diketusin istri, karena tidak dapat gaji bulanan lagi. Tapi apa yang terjadi? Sebulan setelah dia keluar, itu perusahaan pimpinannya masuk penjara karena ditangkap oleh KPK gitu ya, atau sedang berperkara lah kira-kira. Nah, ini terjadi pada orang. Awalnya mungkin dalam sebulan itu dia berpikir, ya juga ya, kenapa gua keluar? Keluarganya juga itu. Seandainya dia tidak keluar, mungkin dia juga masuk orang yang akan ditangkap. Gitu. Nah, ini contoh-contoh aja ya. Masih banyak yang lain. Kita kerja di mana, tiba-tiba kemudian berhenti. Kita ada usaha apa, tiba-tiba berhenti. Itu sebenarnya Allah ada maksud. Ya. Cuma jangan berhenti sendiri. Berhenti itu ketika ada isyarat, baik istikharah atau kalam dari orang-orang yang mulia. Jadi takdir itu teman-teman, sahabat-sahabat, bapak, ibu-ibu, bukan satu. Takdir itu kita buat ratingnya 1 sampai atau rate-nya 1 sampai 10. Dan itu bisa dilihat dengan kacamata positif, bisa dilihat dengan kacamata negatif. Namun dia hanya sampai 10, nggak boleh lebih. Itulah kata Ibnu Athaillah. Saya tulis teks Arabnya ya. Ibnu Athaillah mengatakan sawabiqul himam. Sawabiqul himam. Ya. La tasbiku aswar al-aqdar. Ya. Ini kayaknya nggak muat, kita hapus lagi ya. Sawabiqul himam. La tasbiku. La takhruku ya. Aswar al-aqdar. Sawabikul himami. Sawabikul himam itu boleh diartikan himmah atau kemauan yang keras. Kemauan yang kuat gitu ya. Nih terjemahannya. La takhruku. La takhruku. Maaf ya. La takhruku artinya tidak dapat merobek. Tidak dapat merobek. Itu arti dari takhruk. Atau membakar bisa juga. Tahruk kho.
tukhriku, boleh juga tukhriku aswara, dinding-dinding atau benteng-benteng. Akdar, takdir. Nah, maksudnya apa? Kita berkemauan kuat. Kemauan kita tidak akan pernah dari 1 sampai 10. 10 itu ada benteng di sini. 1 itu ada benteng di situ. Ya, tidak akan bisa tembus sampai 11, itu enggak. Ya, itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh, ya. Enggak akan bisa menembus sampai 11. Segitu aja. Tapi ini udah hebat. Kita bisa usaha 1, 2, 3 betul sampai ke 10 udah hebat, ya. Kemauan yang kuat tidak dapat merobek, tidak dapat menghancurkan benteng takdir. Jadi takdir itu bentengnya luar biasa. Pembatasnya itu sangat luar biasa. Nah, dari kalam ini Ibnu Athaillah ingin kasih tahu kepada kita bahwa kita kalau punya kemauan, jadikanlah kemauan ini tunduk pada kemauan Allah. Mana mungkin orang-orang seperti kita ini, hamba yang lemah seperti kita ini, bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sombong sekali orang kemudian mengatakan kita ini free will, ya. Jadi ada ajaran di luar sana itu mengajarkan namanya free will, bebas, ya, berkehendak. Ini ajaran bukan ajaran akidah Nabi, ya. Ini bukan ajaran akidah dari Nabi. Itu orang-orang sombong lah yang begitu. Dulu iblis pernah ingin merubah takdirnya dan Allah tidak izinkan. Dajjal, Samiri pernah ingin merubah takdirnya. Dikabarkan oleh Jibril dulu bahwa kamu akan mati di tangan Sayyidina Isa. Maka dia buatlah konspirasi lewat Yudas Iskariot untuk membunuh Nabi Isa. Tapi ternyata Allah punya kehendak yang lain. Kehendak Allah tidak tunduk kepada kehendak siapa saja. Maka Nabi Isa diselamatkan dan dipanjangkan. Beliau sedang berada di langit Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nih. Ini boleh dicatat ini, ya. Kemauan yang kuat tidak dapat merobek benteng-benteng takdir. Ya. Tapi ingat, takdir itu luas. Jadi udah luas kok masih mau dirobek, mau diruntuhin juga gitu. Tinggal kita pilih bagian mananya. Ya. Itu salah satu makna. Ya. Ada makna lain. Ya. Kadang-kadang kita firasat kita sesuai dengan kejadian. Ini saya tutup, ya. Firasat kita sesuai dengan kejadian. Contoh nih, Bapak Ibu ngomong tentang suatu anak. Oh, ini anak pasti bakal jadi orang nih pas udah gede. Udah gede, betul dia jadi orang hebat. Pertanyaannya, dia jadi orang hebat karena kata-kata kita atau karena kehendak Allah? Jangan-jangan kita GR, apa kata gua, lu bakal jadi orang nih, itu jadi orang kan, gitu. Atau kita ngomong ke sahabat kita, teman kita, kamu jangan begitu dong, ntar kamu bakal sakit. Bener, setelah beberapa bulan dia sakit. Tuh, gak percaya kata gua, lu sakit kan, gitu. Kita kayaknya meyakini bahwa kita lah yang bisa, kita yang membuat dia sakit. Ya, kita lah yang kemudian berperan dalam membuat dia sakit. Saya pernah bercerita ini lebih dari 3 kali, ya. Waktu kami dulu saya ke kampung istri saya ke Jawa Timur, kami naik busnya waktu itu masih baru-baru, masih bagus, saya lupa nama busnya. Lagi asik-asik saya di tengah-tengah bagian kiri pojok. Ya, bagian kiri, bukan pojok ya, bagian dekat jendela, dekat kaca. Lalu lagi asik-asik tidur malam hari di Jawa Tengah, kita sampai di pertigaan. Lagi enak-enak jalan di pertigaan, tiba-tiba ada truk dari samping pas
menghadang, menabrak, menubruk bagian samping saya itu, ya. Tapi yang rusak, yang rusak itu bukan busnya, yang rusak adalah truknya. Truknya kemudian peot separuh dan keneknya di samping itu kejepit, nggak bisa keluar kakinya dari dalam truk, ya. Maksudnya apa? Di saat-saat begitu, truk berarti agak ya peot dikit, tapi selamat lah. Sedangkan truknya, keneknya malah kemudian kesakitan, ya, hancur. Itu harus nggak tahu mungkin digergaji apa diapain, dipotong dulu baru bisa dia keluar. Apa kata seorang ibu-ibu di depan, emak-emak, ya. Nih kalau saya nggak sholawat nih, kalian nggak bakal selamat. Nah, gitu. Jadi si ibu-ibu GR dia. Sholawat dia yang bikin kita selamat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak di saat si ibu belum ada. Di saat sholawat dia belum pernah terbaca. Tapi si ibu ini GR, kebetulan lagi dia beramal. Jadi kadang-kadang orang yang beramal tuh kegeeran. Jangan-jangan karena amalan dia nih orang selamat. Jangan-jangan karena ajaran dia nih orang ini hebat. Belum tentu, ya. Maka kita, mungkin Bapak Ibu ada yang jadi guru atau seorang yang memberi nasihat. Terus orang yang kita nasihati sukses. Kita nggak usah ngomong, kamu sukses itu karena saya. Kita jadi guru seseorang, dan orang-orang itu sukses. Kita nggak usah berjumawa, lalu mengatakan, kamu ini jadi orang karena saya. Atau kita ngomong ke orang-orang, tuh si Hardi sukses tuh karena Ar-Razi. Ar-Razi gurunya. Lihat dulu dong siapa gurunya gitu. Jangan ngomong begitu. Ya. Sekali saja saya merasa berjasa menjadi guru seseorang atau menjadi orang yang baik, tuh si Anu tuh bisa sekolah itu karena saya yang biayain, saya yang beasiswain. Kalau muncul kalam-kalam begitu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu. Bukan cemburu juga, Allah marah lah, ya. Yang berhak ngomong begitu hanya dia. Yang berhak berbicara begitu hanya Allah semata. Maka teman-teman, bapak-bapak, ibu yang melihat Allah, kalau ada orang jadi benar karena kita, jika ada orang-orang jadi baik karena kita, atau ada seseorang ketika kita kalamkan, kita dapat firasat, kamu bakal begini nih, dan dia jadi begitu. Kita katakan, Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, bagi Allah SWT yang takdirnya pernah dikalamkan lewat aku. Ya, nah teman-teman dimakan Allah, kadang-kadang ada nih, ya, kita mau dibantu orang, dia bilang, dia tertarik bantu kita, ntar gue bantu ya, tapi kita tunggu-tunggu 2-3 bulan, gak dibantu juga. Kita jangan pernah berkecil hati. Kenapa? Ketika seseorang tertarik untuk mengatakan, saya ingin bantu kamu, sebenarnya Allah sedang meminjam lisan dia, bahwa Allah sedang ingin membantu kita. Tapi mungkin bukan lewat dia. Bisa jadi lewat orang lain. Bisa jadi lewat cara lain. Ya, kawan-kawan saya yang mengabdi untuk agama, itu sering, ya, merasa digitukan oleh orang-orang yang berduit, yang kaya. Ntar saya beliin ini ya, ntar saya beliin ini. Tapi si Ustadz ini, dia menggantungkan hatinya kepada orang yang berkata-kata ini. Orang yang menjanjikan ini. Itulah kesalahan dia. Apalagi kalau si Ustadznya hafiz Quran, ngerti agama, terus ada jamaah, tersentuh ngelihat rumah dia sederhana, terus dia bilang, ntar saya mau renov rumah Ustadz ya. Ternyata udah setahun orang itu nggak pernah memberikan dana untuk renov. Atau dikasihan ngelihat Ustadz Hardi ini pakai mobil, pakai motor, ya, kehujanan. Terus seorang ini mengatakan, Ustadz kasihan ya, ntar doain saya kalau saya dapat rezeki bulan depan, saya akan beliin Ustadz mobil. Ternyata sudah berbulan-bulan, orangnya udah dapat rezeki 100 kali lipat.
dia nggak kunjung-kunjung beliin Ustadz Hardi misalnya mobil. Kita itu ujian bagi seorang yang mengabdi ke jalan Allah. Ketika ada orang berbicara begitu, bukan berarti orang itulah yang akan mewujudkan yang dikalamkan tadi. Tapi sebenarnya Allah sedang menggerakkan dia, karena tidak ada di alam semesta ini yang bergerak, kecuali karena gerakan dari Allah, karena izin dari Allah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebenarnya itu adalah sinyal dari langit bahwa Ustadz Hardi bakal punya mobil, gitu. Amin. Ya. Apa itu? Suatu saat akan punya. Dengan cara apapun. Bukan lewat orang yang menjanjikan ini. Maka, jika ada orang menjanjikan sesuatu kepada kita, jangan pernah gantungkan hati kepada dia. Gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama nih Bapak Ibu punya anak kita janji, ntar kalau duit mau umrohin mama, papa gitu. Ternyata dia udah dapat rezeki, nggak kunjung-kunjung membawa kita. Gak usah khawatir ya. Nanti akan ada jalan lain yang bisa menghantar kita ke sana. Nah, kalau sekarang udah zaman begini, kayaknya susah untuk pergi umroh ya. Susah sekali untuk pergi haji dan umroh. Kita nggak tahu sampai kapan ini terjadi. Cuma ya sudahlah. Amalan itu kan banyak. Amalan dalam agama itu ratusan. Kalau nggak ada haji kan kita bisa beramal yang lain. Ya. Haji itu cuma salah satu daripada amalan-amalan dalam Islam. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, kehendak kita, kalam-kalam kita, firasat kita, usaha kita tidak akan pernah merubuhkan benteng-benteng takdir. Allah jika berkehendak, maka dia cukup mengatakan kun, maka dia akan terjadi. Apapun halangannya, halangan itu akan pergi. Ya. Karena semuanya di alam semesta ini tunduk kepada Allah, Sang Raja di Raja. Maka untuk mendapatkan semuanya dengan penuh kebahagiaan, dekatkan diri kita kepada Sang Pemilik takdir. Kalau Sang Pemilik takdir itu merubah takdir kan boleh-boleh aja. Ya. Mungkin beberapa waktu kita ini tidak akan mencapai kesuksesan, tapi karena kita mendekat kepadanya, Allah berikan kesuksesan yang lain. Ya. Maka jangan nilai Allah dengan materi, jangan nilai kebahagiaan dengan harta, popularitas, pengikut, kawan, duit, tapi nilailah itu dengan as-sa'adah, happiness, kebahagiaan yang Allah berikan di dalam diri kita. Barangkali itu Ustaz Hardi, pengantar daripada bahwa tidak akan pernah usaha, firasat, amal kita meruntuhkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz Iya. Ar-Razi Hashim. Ini menjadi pencerahan bagi kita sekalian yang barangkali sering mengeluh atas hidup ini. Kenapa sudah berusaha A, B, C, tapi Allah nggak juga wujudkan keinginan kita. Di sisi lain, ada orang yang nggak pernah beribadah sama sekali, nggak pernah berikhtiar lebih darinya, tapi Allah ganjarkan materi yang luar biasa bagi keluarganya. Itu kenapa Ibu Bapak, dari pemaparan Buya Dr. Ar-Razi Hashim ini kita tercerahkan sekali untuk nggak perlu iri dengan satu sama lain. Karena masing-masing kita sudah memiliki kadar takdirnya sendiri. Karena di masyarakat tuh sering kali Ustaz, ada orang beli kompor, dia kepanasan. Ada yang beli kulkas, kedinginan. Nah, yang repot beli kulkas sama kompor bareng-bareng. Keringat dingin dia, panas dingin. Masya Allah. Ada Pak Rashid yang raise hand dan Ibu Dian, kami persilahkan Pak Rashid dahulu. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya tentang usaha juga sih Buya. Bagaimana caranya mendapatkan makam tajrid Buya? Sedangkan dia tak punya usaha, tak punya modal, istilahnya seperti layaknya orang awam biasa saja Buya. Bagaimana dan keluarga juga Buya? Bagaimana caranya mendapatkan makam tajrid? Demikian Buya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik.
Ya, kita kalau berusaha itu namanya, nama garisnya disebut asbab ya. Jadi ada dua kondisi manusia. Bahasa Arabnya asbab, ya. Ujungnya disebut tajrid. Tajrid. Apa arti asbab? Udah jadi bahasa Indonesia, asbab, sebab. Kalau asbabnya sehat, berobat. Ya. Kalau kita mau sehat nih, asbabnya apa? Berobat. Ini kita buat pembatas di sini ya. Ini kita ambil orangnya sakit. Asbab dia sehat, maka dia berobat. Orangnya, mohon maaf ya, miskin. Asbabnya apa? Usaha. Orangnya jahil. Asbab dia adalah belajar. Tapi ada orang yang dia tajrid. Orang tajrid itu apa? Tajrid ini dibagi beberapa hal. Ada tajrid zahir. Tajrid zahir ini tajrid materi. Dia nggak usaha lagi, tapi duitnya sudah masuk. Kita sebut passive income. Passive income ini ada versi pengusaha, ya. Versi pengusaha ya. Kalau pengusaha tajrid itu gimana? Ya. Tajrid ada dibagi-bagi tuh, ada materi atau fisik lah. Ada immateri. Apa arti tajrid secara materi? Dia mendapatkan materi tanpa perlu bersusah payah. Itu tajrid. Siapakah orang itu? Ya pensiunan. Ya, kalau pensiunan kan nggak perlu kerja, tapi dia sudah lama bekerja. Lalu dia mencapai masa untuk menikmati hasil kerjaannya. Itu ya. Itu tajrid. Jadi Bapak Ibu yang sudah pensiun nih, itu tajrid. Tajrid materi ya. Atau yang kedua, suami atau istri yang salah satunya bekerja dan salah satunya tidak bekerja. Maka salah satu yang tidak bekerja itu dia sedang tajrid secara materi, tapi nikmatnya datang. Dia cuma di rumah aja, tapi Allah memberikan rezeki lewat pasangannya. Baik yang bekerja itu suami atau yang bekerja itu laki-laki. Ya, itu tidak ada masalah. Itu masalah kesepakatan hidup. Kita mau hidupnya gimana? Dulu Nabi Muhammad bahkan bekerja, lalu diminta untuk menikahi tuannya, itu Khadijah. Artinya Khadijah ini seorang pebisnis dan dia perempuan. Ya. Itu tidak masalah. Jadi perempuan itu nggak mesti kalau yang soleha terus di rumah. Nggak. Soleha itu apabila suaminya melihat istrinya itu dia bahagia dan amalan-amalannya, akhlak-akhlaknya sesuai dengan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada yang immateri. Nah, sebelum sampai immateri, kalau sakit orang yang tajrid itu tiba-tiba ada yang bayarin dia, gitu. Mungkin dia pernah punya BPJS bayar atau dia punya asuransi, yaitu tajrid versi orang sakit tuh. Ada yang nanggung atau dari kantornya. Atau tiba-tiba ada tetangganya, temannya, orang baik, membayarkan bagi dia biaya pengobatannya. Itu tajrid kalau orang sakit secara materi. Sekarang ada tajrid secara immateri. Gimana tajrid? Ya? Tajrid itu boleh dikatakan tidak ngambil asbab lagi.
Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Di saat kolbu tidak bergantung kepada selain Allah, itu imateri. Jadi tajrid imateri, dia hanya kepada Allah. Ya. Kalau yang ini masih ada alam, ya masih ada alam. Kalau ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata tajridnya orang awam itu ketika persoalan materinya selesai. Itu bagi orang awam. Ya. Waalaikumsalam, suaranya kecil sekali, Ustaz. Hidupnya cuma ongkang-ongkang kaki aja. Ya. Kemudian kalau tajrid bagi orang-orang yang ahli rohani, maka tajridnya bagaimana? Apabila kolbunya tidak bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kolbu kita bergantungnya hanya kepada Allah. Itu berarti sudah sampai kepada tajrid yang batin. Kita memandang segala sesuatu ini yang gerakin Allah. Berarti orang ini sudah tajrid pada batinnya. Dan tajrid itu kalau bahasa lain kita tawakal. Orang awam salah paham. Tawakal itu diartikan nggak usaha, nganggur. Itu namanya modus. Kalau mau nggak usaha, pemalas, bilang aja saya lagi males nih. Gak usah bilang gue lagi tajrid. Nah, gak usah begitu ya. Ada orang dia ahli agama, sakit, nggak mau berobat. Kenapa? Saya cukup meminta kepada Allah. Orang begitu tajrid, tapi tajridnya malu. Masa ustadz berobat ke dokter? Makanya dia gengsi. Lalu dia mengatakan saya berobat, minta ke Allah aja deh. Nggak lama habis itu mati. Kenapa? Karena dia tajrid tidak pada tempatnya. Saya pernah ketemu seorang kiai, seorang mursyid, ahli zikir. Orang kalau sakit cancer aja sembuh sama dia. Atau didoain gimana sama dia sembuh. Tapi giliran anaknya demam, saya lihat dia bawa ke klinik, ke puskesmas. Saya tanya, Abu ya, lo anaknya kok dibawa ke ini, kok nggak ditiup-tiup aja, dibaca doa kayak? Beliau ketawa, ya. Ada yang pakai tiup, ada yang harus datang ke dokter, nah gitu. Saya dikata-katain begitu ya. Oh iya juga ya. Nah. Jadi si guru ini dia mengerti kapan kita harus cuma pakai keyakinan, kapan kita harus pakai asbab, ya, pakai usaha, ya. Nah, ini Bapak Ibu kan bisa melihat nih kapan nih saya harus pakai senjata doa, karena doa itu kan senjata juga. Doa itu senjata juga. Doa itu menyampaikan hajat sebelum usaha. Nah, itu kalau boleh disebut ya. Doa itu menyampaikan hajat, mensukseskan seseorang sebelum dia benar-benar sukses. Ya. Membuat seorang bahagia sebelum dia kaya. Membuat seseorang rehat sebelum dia selesai bekerja. Itulah hebatnya doa. Nah, maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, apabila kita ditanya apa itu tajrid, tajrid adalah hati yang bergantung kepada Allah, sedangkan tubuh mengikuti sunnatullah. Sunnatullahnya adalah mengambil sebab. Ya, begitu lebih kurang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz Ar-Razi Hashim. Iya. Ini pertanyaan Pak Roshid, kalau tidak salah ada di hikmah kedua dari kitab Al-Hikam tadi ya. Betul. Masya Allah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kami beranjak dulu ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Pertanyaan dari Ibu Nani Ekawati. Nah, pertanyaan Ibu Nani secara garis besar sebenarnya sudah dijelaskan oleh Buya, akan tapi ini pertanyaan yang memang
sering muncul di masyarakat, Ustaz. Hmm, Apalagi yang barangkali kita keimanannya belum kokoh. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum. Maaf, izin bertanya Buya. Jika takdir kita sudah ditentukan, jadi apa peranan dari ikhtiar kita? baik. Berarti Ibu Nani, mohon maaf, masih memahami takdir itu terpisah dari usaha. Takdir itu tadi kita sudah buat red-nya. Ini saya ulang lagi ya, biar paham benar-benar, coba perhatikan ke depan ya. Jadi takdir itu 1 sampai 10. Ya, Allah kasih kadar. Jadi, maka takdir itu boleh disebutkan kadar ya, ketentuan atau ukuran. Dalam mencapai 1 sampai 2, 3, 4, 5 terus sampai 10. Untuk kita mencapai ini disebut dengan usaha. Bahasa Arabnya kasab. Disebut juga dengan ikhtiar. Apa beda ikhtiar dan kasab? Kasab itu effort kita. Kalau ikhtiar itu kepintaran memilih. Jadi tidak semua orang yang berusaha itu bisa memilih. Ini kayak gini nih, dari 1 sampai 10. Saya bilang, saya mau pilih 9. Gitu. Saya mau pilih 10. Nah, gimana caranya? Nah, maka di situ ada yang kita sebut di belakang keahlian. Ya, keahlian itu penting. Nah, tapi saya mau tanya, Allah kasih kemampuan kita usaha, kasab, ikhtiar, keahlian, itu dari siapa? Kan dari Allah juga. Maka ini semua bagian dari ukuran yang Allah berikan kepada kita. Jadi usaha kita sendiri sebenarnya sudah bagian dari perangkat takdir yang Allah berikan. Jadi jangan kemudian masih membayangkan usaha ini terpisah dari takdir, usaha bertentangan dengan takdir. Enggak ada itu ya. Rajin jemput rezeki, rajin bawa rezeki. Nah, kalau orang yang tajrid, rezekinya datang sama dia. Tinggal dia mau buka pintu apa enggak. Ya. Ada orang yang rezekinya dia harus datang menjemput rezeki. Kalau dia rajin menjemput, yang dijemput cuma 10, dia jemputnya 11 kali ya nggak dapat, tamak namanya. Jadi orang yang bergerak melebihi kadarnya itu disebut tamak. Orang yang bergerak di bawah kadarnya disebut pemalas. Nah, kita yang mana nih? Nah, kita on the track lah ya. Kita antara 1 dan 10 itulah. Kalau kita lihat-lihat, kayaknya saya punya kemampuan, kesempatan, dan waktu yang lebih nih. Kita coba ngambil semampunya. Dapat misalnya 8, 9, oh itu udah dahsyat sekali. Kira-kira begitu. Ya, jadi tidak ada pertentangan. Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Nah, demikian Ibu. Nah, ada pertanyaan sejenis yang ditanyakan sebelumnya, semoga bisa menjawab bab takdir dan juga usaha. Ada yang ingin bertanya secara langsung, Ibu Dian Pratiwi. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan takdir, Ustadz tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Nah, ini Ustadz, pemahaman Islam mengenai perempuan, Ustadz. Perempuan itu kan itu ya tidak wajib bekerja gitu, dan yang harus menanggung bebannya adalah pasangan. Nah, menurut cerita dari warga Indonesia yang tinggal di sana itu, kata di Tarim itu perempuan itu di rumah. Jadi yang di pasar, di mal dan lain sebagainya itu kebanyakan si kaum ikhwan atau kaum laki-laki. Nah, terkait dengan
qadarullah ketika kita mendapat pasangan yang mohon maaf memiliki mohon maaf apalagi difabel gitu. Apakah kita sebagai pihak perempuan itu menuntut harus si ikhwan atau si suami sendiri harus bertanggung jawab gitu Ustadz. Padahal suami sendiri itu memiliki kekurangan dan mohon maaf sekali lagi difabel begitu. Nah, realita seperti ini bagaimana Ustadz begitu di dalam baik ya. itu perempuan itu terkekang padahal kasihan suami juga kalau memiliki kekurangan begitu. Iya. Hanya itu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang tarim begitu tuh urusan orang tarim. Ya, kebetulan tradisi orang tarim perempuannya di rumah. Ya, jangan kiblat kita kan bukan ke Tarim, bukan ke Kairo, bukan ke Thailand, bukan ke Jepang, bukan ke siapa-siapa ya. Kiblat kita kepada Nabi SAW ya. Nabi Muhammad SAW mengizinkan perempuan bekerja. Bahkan istrinya adalah seorang pekerja, itu Sayyidah Khadijah. Bahkan ada perempuan di masa Rasulullah, dia lagi iddah, tidak ada yang menafkahi. Maka dia bekerja di kebun-kebun kurma, memetik kurma. Dan Nabi mengizinkannya. Lalu bagaimana dengan ayat waqarna fi buyutikunna? Itu maksudnya menjaga harga diri. Ya. Dia tetap bekerja, tapi menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Itu yang disebut waqarna fi buyutikunna. Ya. Jadi bukan berarti larangan seorang perempuan untuk bekerja. Ya. Cuma bekerjalah yang satu yang tidak yang diridhoi oleh suami juga. Suaminya harus dikasih pengertian juga. Nah, jangan cuma karena ego kita pengen bekerja, lalu kita kemudian malah tengkar dengan pasangan kita sendiri. Ya. Berumah tangga itu kan kesepakatan sebenarnya. Sepakat untuk salah satu bekerja atau sama-sama bekerja. Sepakat untuk satu di rumah atau satu tidak di rumah. Kalau sepakat baru namanya sakinah. Kalau nggak sakinah ya. Jadi nggak usah dipaksakan, rezeki itu ada aja. Ya orang mau difabel, mau apa, semuanya kan sudah ada jatahnya dari Allah SWT. Masalahnya jatahnya ada yang dia jemput, ada yang dia nunggu. Nah, orang menunggu rezeki itu ada syaratnya. Rezeki itu kan ibarat gula. Kalau kita nyimpan banyak gula, ya semut banyak datang. Tapi kalau kita nggak punya gulanya, ya kita harus belajar dulu cari gula. Ya. Nabung gula. Itu yang saya sebut skill. Ya. Skill ini ada skill duniawi, ada skill rohani. Banyak orang yang dengan skill rohaninya, itu Allah jamin hidupnya. Banyak orang dengan skill soft skill ya. Misalnya kayak ya banyak sekali. Sekarang di zaman-zaman pandemi itu soft skill itu sangat penting. Ya, kemampuan-kemampuan tertentu yang sifatnya bukan fisik, dia bisa bekerja dari rumah. Banyak sekarang orang begitu. Ini bukti saja bahwa orang-orang yang dulu beranggapan rezeki itu kalau kita kena macet tiap hari, gitu ya. Nggak mesti juga. Ada orang di rumah aja rezekinya lebih banyak daripada orang kena macet tiap hari. Ya suka-suka Allah lah ya. Kepada yang difabel, ya berhusnuzon kepada Allah, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Habis itu tajrid, ya tunggu keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbaik sangka kepada Allah, kuatkan pasangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran Ustaz. Semoga diberikan kekuatan juga bagi Ibu dalam mengais rezeki yang halal dan berkah. Amin. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yazid Johari. Assalamualaikum Buya. Izin bertanya, ada ahli hakikat mengatakan kepada saya, aku lebih takut Allah dari takut syirik. Bagaimana pendapat Buya mengenai statement begitu? Sehingga kan mereka ini seolah memaksa Allah dalam memintakan rizki dengan berdalilkan ilmu hakikat mereka. Terima kasih Buya. Aku lebih takut apa? Allah daripada rezeki. Allah dari takut syirik.
Kayaknya nggak nyambung ya. Dari takut rizki mungkin maksudnya ini Ustaz. Rezeki kali ya. Nggak nyambung ya. Kalau Nabi mengatakan lal faqra aksya alaikum ya. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan. Yang aku khawatirkan adalah ketika dunia menyilaukan kalian. Itu ada di hadis. Nabi itu nggak khawatir kita miskin. Nabi itu khawatir kalau hati kita tersita oleh dunia. Itu aja yang Nabi khawatirkan. Ya, tersita nggak sama dunia, mulai dari belanja harian, belanja mingguan, kok kepikiran terus itu gini gimana nih, gimana. Berarti hati kita sudah tersilaukan oleh dunia. Sesuai dengan kadar masing-masing dan lifestyle gaya hidup masing-masing. Jika lifestyle-nya ya standar, tapi omongannya fulus duit. Ya. Dan saya banyak ketemu orang di luar ya, itu omongannya cuma duit. Yang penting bisa makan Pak, yang penting bisa. Emang hidup ini cuma makan ya. Apa nggak ada sesuatu yang lebih indah daripada sekedar makan. Betul makan itu penting, tapi cara mencari makan itu lebih penting. Lah ada lagi yang lebih penting dari cara mencari makan. Keyakinan kita dalam persoalan cara dan makan itu lebih penting. Apa ya keyakinan kita? Emang segala-galanya itu kalau begitu semuanya bakal jadi pengikut Dajjal semua ntar. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Nanti di akhir zaman ini nggak lama lagi ya, akan ada masa nanti paceklik panjang sekali, mungkin 2-3 tahun barangkali. Seperti dulu di zaman Nabi, saya standarnya di masa Nabi aja. Nabi dulu pernah 3 tahun kena paceklik. Nanti umat Nabi Muhammad akan ada masa begitu. Hujan tidak pernah turun, ya sehingga tumbuh-tumbuhan tidak ada yang tumbuh. Nanti panjang itu saya nggak tahu nih gimana, nggak bisa membayangkan lah ya. Kalau itu terjadi, kita dari dulu ngomong makan duit, fulus makan duit, itu yang dipikirkan tiap hari. Apa jadinya nanti kalau Dajjal keluar? Dajjal nanti bilang, oh kalian nggak makan ya sekian hari ini, saya kasih makanan syaratnya satu, sembah aku. Oh nantinya jadi pengikut penyembah Dajjal semua. Jadi cobalah kolbu ini digantungkan kepada Allah. Perut boleh bergantung sama nasi, perut boleh bergantung sama makanan, tapi kolbu jangan bergantung kepada nasi, tapi kepada yang menciptakan nasi. Kita sebenarnya yang kita ambil dari nasi apa? Nasi, roti, sayur, kan kenyangnya. Kenyang yang menciptakan kan Allah. Nah, mintalah kenyang itu kepada Allah. Maka tidak sedikit orang yang makan cuma 1 suap, 2 suap, dia sudah kenyang. Bahkan pada hari Senin yang mulia ini, ada orang yang nggak sarapan dan dia belum lapar-lapar. Nanti sampai siang, nanti jam 1, jam 2, dia juga nggak kunjung lapar. Sampai jam 4, jam 5, dia juga nggak kunjung lapar. Padahal ada yang tidak puasa, tadi pagi dia sarapan, siang dia lapar lagi, sore dia lapar lagi. Apa gerangan itu ya? Berarti masalah kolbunya niat atau tidak. Inilah kekuatan niat. Maka saya mengajak kalau waktu luang, ada waktu rehat, mari berpuasa. Ya. Tapi mohon maaf saya hari ini lupa berpuasa karena pulang udah agak malam tadi jadi nggak sempat sahur ya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira gitu, Ustaz Hadi. Cukup atau masih ada? Mungkin satu lagi, Ustaz. Itu artinya tidak masalah sebenarnya bagi kita untuk memiliki harta yang banyak atau mungkin kendaraan yang baik, rumah yang baik itu, selama niatnya benar dan tidak menggantungkan itu menjadi tujuan, Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Tidak ada larangan untuk kaya. Ini teman-teman, kalau buka hadis Nabi, kendaraan Nabi itu adalah kendaraan paling mahal di zamannya. Kuda Nabi paling keren, ya. Onta Nabi paling mahal, keledai Nabi paling cakep, warnanya merah-merah marun gitu, udah cakepnya bukan main. Masing-masing istri Nabi dikasih rumah dan dikasih pembantu, budak. Bukan pembantu lagi, seorang budak malah. Masing-masing diberikan kendaraan.
Nabi itu sangat berkecukupan. Tapi karena setiap hari umat itu ngadu kepada Rasul, dan Nabi SAW setiap hari menanggung santri-santrinya di Sufah, begitu juga tamu-tamu, maka beliau tetap hidup menjadi orang sederhana karena hartanya diberikan kepada umat. Beberapa kali beliau mau pulang, mau sarapan, ternyata sarapannya sudah dimakan oleh tamu. Tamunya punya anak 2, masing-masing belum makan 2 hari. Nabi bagikan lewat istrinya. Jadi Nabi dan istrinya sudah klop, sudah satu irama. Beliau dan istrinya ada orang yang suka berbagi. Sayyidah Aisyah ketika Nabi pulang mengabarkan, wahai suamiku tercinta Rasulullah, mohon maaf, sarapan kita sudah dimakan oleh tamu yang dia seorang janda, tidak punya suami, anaknya 2. Aku tidak tega, aku berikan semua. Nabi malah senang, istrinya suka berbagi, Nabi senangnya bukan main. Nabi bukannya marah, dasar kamu, istri nggak tahu diri, suami capek-capek, nggak dikasih, nggak gitu ngomongnya. Nabi SAW malah senang. Maka Nabi merayakan itu dan mengatakan, baiklah, hari ini aku berpuasa. Malah Nabi senang bukan main. Sungguh bahagia kalau dapat pasangan dua-duanya begini. Ya. Semoga keluarga kita irama dalam menjalani takdir. Kalau satunya agak lemah-lemah dikit, ditarik oleh yang kedua. Kalau yang kurang, yang begitulah, ya saling kuat menguatkan. Lebih kurang begitu, Ustaz Hardi, Bapak Ibu. Saya juga bukan orang sempurna, barangkali ada kata-kata kalam-kalam yang kurang tepat, saya kembalikan ke diri saya sendiri, minta ampun kepada Allah. Jika itu benar, saya pulangkan kepada Allah yang maha benar. Ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya kembalikan kepada Ustaz Hardi. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ustaz. Saya izin pamit ya, Hardi ya. Ya, tafadhal Ustaz. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin, amin, amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, berkah untuk Ustadz Razi yang luar biasa berkenan untuk memberikan ilmu dan nasihatnya. Banyak ibu bapak yang bertanya bagaimana cara menghubungi beliau, karena banyaknya hikmah yang bisa kita petik dari guru kita. Kita doakan semoga para guru-guru kita, para habaib ulama, Allah jaga dan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Ibu bapak, kami mohon maaf untuk banyak pertanyaan yang masuk dan juga raise hand, namun belum berkesempatan untuk kami sampaikan. Semoga di lain waktu bisa berjumpa kembali. Insya Allah, Ustadz Ar-Razi Hashim secara rutin akan mengisi kajian di pesantren lansia virtual yang diadakan oleh Berkah Asep Wakaf setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi kami mengajak kepada ibu bapak untuk bergabung ke agenda pesantren lansia virtual dengan materi seputar Al-Quran, kajian keislaman, pemberdayaan, dan juga kesehatan. Dengan harapan ini bisa menjadi forum, menjadi rumah yang ramah bagi lansia untuk tetap berdaya dengan dirinya sendiri dan juga bisa berbagi sampai akhirnya berbahagia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak jangan khawatir, bagi yang belum memiliki biaya untuk infak, karena kami menyediakan beasiswa gratis bagi siapapun yang memiliki azam yang kuat untuk belajar, bertumbuh, untuk tetap bisa mengikuti. Kami khususkan bagi mereka yang memang memiliki azam yang kuat, namun terbatas dalam biaya. Jangan khawatir, silakan hubungi saja call center yang tertera di layar ibu bapak. Insya Allah tim kami akan merespon. Cukup sekian informasi yang kami sampaikan. Pada akhirnya, mari sama-sama kita berdoa. Semoga yang wafat disebabkan terutama karena pandemi COVID-19, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga yang sedang ditimpa dengan penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang terlilit hutang, Allah berikan kecukupan harta untuk membayarnya. Yang sedang banyak masalah, cobaan, ujian yang ditempa, semoga Allah berikan kemudahan untuk menanggung. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah.
Al-Fatihah. Dan juga kita berdoa khususnya untuk wakif, untuk para donatur yang berkenan untuk mewakafkan hartanya, mendonasikan hartanya di jalan Allah, terutama untuk peruntukan pesantren lansia, tanah seluas 4.000 meter persegi di Ciputat. Semoga bisa menjadi rumah yang benar-benar ramah bagi lansia, menemani kesendirian mereka, kesepian mereka, agar pada akhirnya mereka bisa tetap berbahagia di usia yang sudah senja. Mohon doa dari Ibu Bapak dan partisipasi bagi yang memiliki kecukupan secara harta, Ibu Bapak bisa mendonasikan hartanya untuk pembangunan pesantren lansia di Ciputat, dan bagi yang belum bisa, silakan titipkan doa, semoga itulah kekuatan kita. Ibu Bapak dapat transfer wakaf ke rekening Mandiri Syariah atau BNI Syariah yang tertera di layar Ibu Bapak sekalian, atau bisa menghubungi call center Berkah Aset Wakaf di 0811 343 345. Barangkali ada titipan pertanyaan yang belum disampaikan pun kepada Buya Dr. Ar-Razi Hashim, silakan bisa disampaikan melalui WhatsApp. Insya Allah di lain kesempatan akan kami sampaikan. Hari ini pendaftaran terakhirnya untuk pesantren lansia virtual. Silakan daftarkan orang tua, mertua, saudara, keluarga. Semoga menjadi kado terindah untuk mereka sekalian. Kita tutup agenda kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu sekalian. Terima Ibu kasih Bapak Mas sekalian. Nabi. Sama-sama Bu Etang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Waalaikumsalam. Anwar. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Chandra.